video ini kami akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sakinah, NIM 2025324. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Sejarah perkembangannya: 1. Pada tahun 683 sampai 686 Masehi dari prasasti ditemukannya bahasa Melayu. 2. Kedatangan bangsa Portugal, Belanda, Spanyol, Inggris, Cina, India menambah bahasa Melayu. 3. Belanda mengancam bahasa. Yang 4. Bahasa Indonesia dipergunakan sejak ditemukannya Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 2025413 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan bahasa di Indonesia. Pertumbuhan bahasa di Indonesia diawali dengan ejaan font of use. Pada tahun 1901 dengan peristiwa pertemuan para pemuda Indonesia yang berkumpul di suatu daerah untuk mengucapkan Sumpah Pemuda dan ditandai dengan peninggalan kerajaan Islam, baik berupa batu bertulis seperti tulisan batu nisan di Minye Tujo. Nama saya Asriani, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Secara garis besar, fungsi ini tidak berbeda jauh dengan alat pemersatu bangsa, di mana digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah fungsi bahasa sebagai alat untuk menyatakan diri atau sebagai identitas. Bahasa menjadi identitas nasional karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ciri khas untuk suatu negara. Selanjutnya adalah fungsi bahasa sebagai lambang kebangsaan suatu negara. Ini berarti bahasa Indonesia dibuat oleh warga negara Indonesia serta menjadi alat untuk pemersatu bangsa. Selanjutnya, bahasa juga berfungsi sebagai alat penghubung antar warga, dan selanjutnya fungsi bahasa sebagai alat untuk pemersatu suku. Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk berpikir, dan yang terakhir, bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan arti kepercayaan dari masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM 2025412. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa. Yang pertama, kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional, di mana bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, di mana bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional,
bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kedudukan bahasa sebagai bahasa negara. Yang keempat, kedudukan bahasa sebagai pengembang kebudayaan nasional. Yang kelima, kedudukan bahasa sebagai penyelenggara administrasi negara. Dan yang terakhir, kedudukan bahasa sebagai penyelenggaraan pendidik. Audio Jungle.